Saham Indonesia mulai comeback, saham Amerika all time high. Padahal kalau kita lihat, rupiahnya masih melemah. Pertanyaannya simple, tapi penting. Uang global itu lagi lari ke saham, atau ini cuma euforia semata? Kalau kita lihat secara global, kita ngeliat di Amerika Serikat, narasinya itu lagi searah. Indeks saham Amerika seperti S&P dan Nasdaq itu terus cetak level tertinggi baru, terus cetak all time high. Di sisi lain, market Asia termasuk Indonesia itu mulai bangkit. Ini biasanya bukan kebetulan. Kalau banyak market besar naik barengan, hampir pasti ada pergeseran flow keuangan secara global. Karena uang besar itu jarang lompat-lompat tanpa adanya alasan. Liquidity global itu pindah karena ada market yang upside-nya lebih besar. Atau kita bisa bilang risk reward-nya lagi masuk akal. Dan sekarang lagi terjadi di saham, mau di saham US ataupun di saham Indonesia. Saham US secara keseluruhan atau biasa kita bilang indeks S&P dan juga Nasdaq itu naik bukan cuma karena adanya optimisme, tapi ada beberapa faktor kunci. Yang pertama ada ekspektasi kebijakan moneter. Market ini mulai price in bahwa pengetatan ekstrim dari COVID kemarin itu udah jadi barang masa lalu. Bukan berarti suku bunga itu langsung turun secara agresif, tapi ketidakpastian terbesar sejak COVID itu udah lewat. Yang kedua, earnings atau pendapatan perusahaan besar itu relatif solid. Perusahaan teknologi di US dan sektor defensif itu masih mampu jaga margin. Artinya mereka masih cetak profit. Hal ini bikin investor institusi itu masih nyaman untuk stay invested karena masih mencetak keuntungan. Ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu liquidity. Karena kalau nggak ada duitnya, siapa yang bisa naikin harga saham? Disinilah kita masuk ke topik yang agak sedikit teknikal. Di sini gue mau kasih disclaimer dulu karena hal ini adalah interpretasi menurut gue pribadi. Jadi kalau kita lihat balance sheet dari Federal Reserve, uang yang ada di dalam Federal Reserve itu turun cukup tajam dibandingkan puncaknya kemarin. Jadi secara teori itu artinya bank sentral alias The Fed lagi narik liquidity dari sistemnya mereka sendiri. Yang artinya uang yang ada di dalam kantong Federal Reserve itu lagi ngalir keluar. Keluarnya itu kemana? Udah otomatis ke market. Jadi uang beredarnya semakin banyak. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang sebelumnya parkir di fasilitas aman kayak reverse repo, cash, atau bahkan di instrumen yang sangat aman yang dipegang Federal Reserve mulai balik ke aset market ataupun ke high risk market. Jadi meskipun balance sheet di Federal Reserve turun, kecepatan perputaran uang di financial market justru makin naik. Sekali lagi, ini menurut gua, uangnya itu nggak hilang tiba-tiba dari Federal Reserve, tapi lagi muter. Karena triliunan dolar itu hilang dari balance sheetnya Federal Reserve. Dan kemungkinan besar, uangnya itu berputar ke tempat favoritnya sekarang, yaitu saham. Oke, kalau kita tarik garis secara besar, obligasi itu nggak segampang dulu. Cash itu kalah sama inflasi yang terjadi sekarang. Dan kripto itu masih cukup volatile. Apalagi Bitcoin masih di bawah 100.000 USD. Dan disinilah datangnya saham. Dimana saham itu jadi middle ground. Growth-nya ada, liquidity-nya ada, dan relatif bisa dianalisa buat institusi. Makanya kita bisa lihat nih, saham US ataupun indeks US itu all time high terus-terusan. Dan market Asia udah mulai ngikut. Akhirnya emerging market seperti Indonesia itu dapat nafas. Jadi ini bukan cuma euforia sesaat, tapi terjadi rotasi aset. Dimana rotasi aset itu sangat wajar terjadi di financial market. Ini bagian yang bikin banyak orang bingung. Rupiah melemah, saham Indonya malah naik. Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Investor saham dan forex market itu nggak selalu mikir yang sama. Rupiah bisa melemah karena adanya tekanan dolar secara global. Lalu kebutuhan impor, di mana impornya lebih besar daripada ekspor, ataupun ada faktor jangka pendek. Tapi kalau kita lihat, saham Indonesia bisa naik karena valuasinya relatif murah. Banyak saham dengan market cap yang sangat kecil. Earnings emiten atau perusahaan yang terdaftar di bursa saham itu masih oke. Dan yang paling menarik, belakangan ini ada support kebijakan pemerintah, khususnya dari dalam negeri kita sendiri. Jadi pelemahan rupiah nggak otomatis bearish buat IHSG selama capital outflow-nya itu terkendali dan likuiditas domestik itu terjaga. Sekarang
kita bahas faktor dalam negeri yang menurut gua menjadi salah satu faktor kenapa IHSG kita bisa naik terus-terusan. Kebijakan moneter di Indonesia, khususnya di bawah Menteri Keuangan yang baru yaitu Pak Purbaya, relatif aktif dan fleksibel. Dan beliau juga sering dibilang koboi, jadi ya lebih nekat lah kita bisa bilangnya ya. Pemerintah itu menjaga belanja, menjaga kepercayaan pasar, dan memastikan stabilitas. Sementara dari sisi moneter, kebijakan likuiditas domestik tetap terjaga lewat berbagai instrumen yang sering disebut orang sebagai Purbaya efek atau istilahnya Purbaya suntik dana. Itu intinya adalah penyediaan likuiditas agar sistem keuangan gak seret. Sebenarnya tujuan awalnya bukan buat ngepam saham, tapi buat jaga kepercayaan. Apalagi khususnya untuk investor mancanegara dan jaga transmisi kebijakan. Plus untuk mencegah shock berlebihan. Lalu ada efek sampingnya ke saham. Jadi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini suportif ke saham Indonesia. Tapi bukan jadi satu-satunya penentu kenapa IHSG kita bisa naik jauh. Jadi kalau kita jujur dan realistis, selama aliran dana global masih ke risk asset seperti saham dan juga ada likuiditas secara domestik plus tidak ada news besar dari eksternal ataupun terjadi krisis geopolitik, saham Indonesia masih punya ruang buat lanjut naik meskipun tetap ada volatilitas ya. Tetap marketnya bisa naik turun dan walaupun rupiahnya masih fluktuatif. Jadi IHSG kita itu bukan kayak saham gorengan, bukan langsung naik ke atas. Tapi ini adalah cerita step by step. Ada market merahnya, ada market hijaunya. Tapi secara garis besarnya, tren saham di Indonesia itu masih uptrend. Saham US all time high. Saham Indonesia lebih comeback lagi. Bukan karena satu faktor, tapi karena adanya rotasi global ke saham Indonesia. Dan ditambah ada likuiditas yang lagi muter, plus kebijakan yang sangat suportif ke pasar saham Indonesia. Apalagi gua tekankan, balance sheet The Fed turun menurut gua itu bukan berarti duitnya puff hilang lenyap, tapi lagi bersirkulasi di market. Dan selama itu terjadi, saham tetap jadi salah satu tujuan utama ketika The Fed mulai ngosongin balance sheet-nya. Tetap kalian harus ingat satu hal, market itu jarang naik karena satu kebijakan. Market naik karena adanya kombinasi uang ngalir, ada likuiditas, dan juga ada ekspektasi secara domestik. Jadi kalau lo cuma lihat rupiahnya lagi turun doang, lo bakal bingung. Tapi kalau lo lihat arus uangnya di mana, bigger picture-nya atau gambar besarnya jadi lebih jelas. Gimana menurut kalian? Apakah flow kali ini sustainable atau cuma sementara? Kita bisa bahas bareng.